kau? Ana minal Yabani. Saya dari Jepang. Baik, barakallahu fiik. Nah, di situ anta, kemudian ana. Ini domir tambahan yang kita pelajari. Anta, kamu, ini untuk satu orang laki-laki, kata ganti untuk orang kedua, tunggal, khusus untuk mudzakkar. Kemudian ana, di situ kata ganti untuk orang pertama tunggal, baik itu mudzakkar maupun muannas. Jadi diperhatikan perbedaannya ya. Kalau anta, kata ganti untuk orang kedua tunggal khusus mudzakkar. Kalau ana, kata ganti untuk orang pertama tunggal baik mudzakkar maupun muannas. Jadi dua-duanya boleh menggunakan ana, mudzakkar dan muannas. Baik, berikutnya Rizky, silahkan. Nah, Ustaz. Wa min aina ammarun huwa minassaini. Minasin. Minasin. Baik, baik. Minasin. Huwa minasini. Baik. Terjem. Dan di mana Amar? Min Dia aina. Min dan aina apa mana artinya? dan dari mana Amar? Dia dari Cina. Baik, barakallahu fiik. Nah, perhatikan huwa, ini sudah ada penjelasannya kemarin. Huwa ini, kita ulangi lagi, dia adalah domir ghaib, kata ganti untuk orang ketiga tunggal, khusus untuk mudzakkar. Nah, karena Ammar satu orang, makanya kata ganti yang tepat adalah huwa. Dia adalah mudzakkar. Kemudian yang berikutnya, Muhammad Jindan, sudah ada? Nah, Ustaz. Ya, Silakan. Ustaz. Wa min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Dan dari mana Hamid? Dia dari India. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ini semuanya sudah pada mahir ya. Nah, penjelasannya sama untuk huwa, itu domir. Kata ganti untuk orang ketiga tunggal, mudzakkar. Kemudian yang berikutnya, Arya. Mana Mas? Nah, Ustaz. Nah, silakan. Aina Abbas. Abbasun, huruf terakhir, harakatnya dibaca. Aina Abbasun. Di mana Abbas? Jawabannya, baca lagi di bawahnya. Kharaja. Keluar. Dia telah keluar. Nah, kharaja, perhatikan ya, kharaja ini kata kerja. Kharaja ini kata kerja. Nah, dia adalah kata kerja lampau. Artinya keluar. Tapi karena dia adalah kata kerja lampau, maka harus digandengkan dengan kata telah. Nah, telah keluar. Kenapa dia? Sebab untuk kharaja, ini dia berada pada posisi huwa di situ ya. Kalau pada tasrif, untuk perubahan kata kerja, nah, maka kharaja ini dia berada pada domir huwa. Kenapa huwa? Perhatikan di atas, ditanya di situ Abbas. Abbasun ini adalah apa? Satu orang laki-laki, orang ketiga dia tunggal. Maka dia domirnya adalah huwa. Makanya di situ ketika dibaca kharaja diartikan dia telah keluar.
Siapa dia di situ? Abbasun. Nah, ini bisa dipahami ya. Kharaja. Ini posisinya berada pada domir huwa. Makanya diartikan dia telah keluar. Aina Abbasun? Di mana Abbas? Kharaja. Dia telah keluar. Baik. Kemudian yang berikutnya, Isra. Hadir Ustaz. Silakan. Aina zahaba ilal mudiri. Terjemahkan. Kemana dia pergi? Zahaba ilal mudiri. Dia pergi ke sekolah, ke kepala sekolah. Baik. Nah, perhatikan dahaba. Ini sama penjelasannya dengan kharaja. Dahaba itu artinya apa? Pergi. Baik. Jadi ketika ditanya aina dahaba, maka artinya apa? Di mana dia pergi? Dia di sini kembali kepada siapa? Abbas. Nah, jawabannya dhahaba ilal mudiri. Dia telah pergi ke kepala sekolah. Baik. Kemudian yang berikutnya, Sakir, Saya Ustaz. silakan. Wa aina zahaba Aliyun? Kemana perginya Ali? Zahaba ilal mirhadi. Dia pergi ke toilet. Baik. Perhatikan di sini ada tambahnya, ada penjelasan. Di sini Yun. Ya. Ini adalah jumlah fi'liyah. Kalimat yang diawali dengan fi'il. Diperhatikan sini wa Aliyun, dan kemana Ali pergi. Baik. Ali ini kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il itu pelaku. Ya. Fa'il itu artinya pelaku. Kedudukannya dalam kalimat itu biasa disebut dengan apa? Ketika dia di i'rab, ini marfu'un. Dia dirafa. Jadi maf'ul itu di marfu', diberikan harakat akhir tanda dhamma. Kalau harakat akhirnya zahir, nampak jelas. Nah, ini asalnya ya, untuk marfu' harakat asalnya adalah dhamma. Ada juga yang diberi harakat dengan huruf. Tapi itu nanti masuk penjelasannya baru dijelaskan. Baik. Jadi perhatikan, setiap fi'il itu pasti ada fa'il. Dan fa'ilnya kadang tersembunyi, dia kadang nampak. Di sini fa'ilnya nampak di sini. Ali. Dan fa'il perlu diingat tadi, dia adalah marfu'. Marfu' itu dia diberikan harakat dhamma. Ini asalnya. Dia kan harakat dhamma untuk yang kata tunggal. Juga pada kata-kata yang lain yang memiliki harakat akhir yang nampak. Nah, adapun yang tersembunyi itu pada yang sebelumnya. Nah, aina Abbasun kharaja. Kharaja ini fi'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya dia tersembunyi. Yaitu apa? Huwa. Dia tersembunyi ya. Dia domir mustatir. Takdiruhu huwa.
Dia domir yang tersembunyi, yang dia di situ diperkirakan adalah siapa? Dia di situ. Adapun Ali di sini nampak. Jadi ada fa'il yang tersembunyi, ada fa'il yang apa? Yang nampak. Nah, kemudian huwa ini harakat akhirnya namanya fa'il. Itu dia diberikan harakat dhamma, namun huwa di sini dia adalah apa? Dia adalah isim yang mabni, jadi harakat akhirnya dia tidak, itu huwa. Nah, kemudian irham. Untuk huruf jer tadi sudah dijelaskan. Sekarang kita masuk pada tamarinu, latihan-latihan. Untuk latihan-latihan ini, latihan yang pertama menjawab pertanyaan sesuai dengan teks hiwar percakapan yang telah dibaca tadi. Nah, perhatikan untuk tamrin yang pertama, latihan yang pertama, ajib anil asil ati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini atau jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, Nurul Fajri, silahkan. Nurul Fajri. Belum hadir kayaknya. Al-Fariza. Aduh, Ustaz. Silakan. Yang tamarin, Ustaz. Nomor 1. Min aina Ajib anil anta? asinatil atiyah. Nah, yang itu. Nah. Silakan. Min aina anta? Dari mana kamu? Ana minal Yaban. Saya dari Jepang. Iya, antum dari Jepang. Masya Allah. Iya, Ustaz. Baik. Menyesuaikan dan di teks yang di samping, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Sesuai dengan teks ya. Teks yang di sebelah. Nah. Teks hiwar. Yang berikutnya, Haikan. Hadir Ustaz. Silakan. Rokosan. Anta minil Filipin. La Coba ana diulangi pertanyaan. Anta minal Filipin. La ana anta. Oh, anta ya. Anta di situ. Anta minal Filipin. La ana minal Yabani. Baik. Barakallahu fiik. Kemudian yang berikutnya, Ariandi. Ada Ustaz. Silakan. Man minasin. Siapa dari Cina? Ammar. Baik. Ammarun. Ammar. Ya. Nah, Ammarun binafsin. Barakallahu fiik. Berikutnya Fahrul.
Fahrul. Ini sudah tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Iya lagi. Kalau banyak, berapa? 30. Fahrul ada? Ada, Adnan. Iya, nah. Adnan, Nah, Ustaz. silakan. Min aina Hamid? Huwa minal Hindi. Dari mana Hamid? Dia dari India. Barakallahu fiik. Ikhwan yang belum, silahkan. Mungkin baru gabung. Nah, Ustaz, ana. Baik. Ya, silakan. Aina zahaba Abbas? Di mana Abbas pergi? Di Al-Mudiri, Ustaz. Nah, bagaimana bahasa Arabnya? Coba diulangi jawabannya. Zahaba ila Al-Mudiri. Baik. Dhahaba ilal mudiri. Nah, barakallahu fiik. Ya, jadi perhatikan ya. Aina dhahaba Abbasun. Dia fa'il. Jadi di situ diperhatikan harus di dhamma. Nah, barakallahu fiik. Masih ada ikhwan? Nomor yang terakhir. Ada, Ustaz. Silakan. Azhaba Aliun ilal mudirri? Apakah Ali pergi ke kepala sekolah? La. Nah, Huwa ilal mudirri. Dia pergi huwa ilal mirhadi. Dia pergi ke toilet. huwa atau dhahaba? Dhahaba mirhadi. Nah, ilal mirhadi. Ilal mirhadi. Baik. Nah, jadi jawabannya tadi ya, la dhahaba ilal mirhadi. Apa artinya? Dia pergi ke toilet. Baik. Barakallahu fiik. Nah, sekarang masuk pada latihan yang kedua. Iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah dengan harakat akhir yang benar. Ya, perhatikan setiap akhiran atau harakat akhir itu harus dibaca jelas ya, untuk membedakan mana huruf yang masih berdiri sendiri, mana kata yang masih berdiri sendiri, dan kata yang didahului kata depan atau huruf jar. Ini untuk membedakan. Jadi harus dibaca jelas harakat akhirnya dari setiap kata atau kalimat yang ada. Nah, ikhwan, berarti ikhwan sudah selesai ya. Kita ke akhwat, silahkan. Afriani. Al-ghurfatu. Artinya? Kamar itu. Barakallahu fiik. Nah, kamar atau ruang. Kemudian yang berikutnya, Vicky.
Izin Ustadz. Nah, Risnawati. Naam, setelah hadir. Silakan. Minal ghurfati. Dari kamar. Baik. Barakallahu fiik. Berikutnya Ulfa. Ulfa. Jaringan Ustadz. Baik, labas. Nitaika. Minal hammam, dari kamar mandi. Baik, barakallahu fiik. Konita. Al-mirhadi, toilet itu. Diulangi. Al-mirhadi, toilet itu. Harakat akhirnya di kasrah atau di dhamma? Al-mirhadu. Baik. Dia harus di dhamma ya, karena masih berdiri sendiri. Tidak ada yang menyebabkan dia harus di kasrah. Baik, barakallahu fiik. Kemudian yang berikutnya Harnasiyah. Belum hadir Ustadz. Nurul Laila Said. Ilal mirhadi. Ke toilet. Baik, barakallahu fiik. Safira. Nam Ustaz. Silakan. Al-Yabanu, Jepang. Ya, barakallahu fiik. Dewi Utami. Belum ada Ustadz. Baik. Intan Febriani. Al-Filipino, Filipina. Ya, barakallahu fiik. Nazifa. Nazifa. Siti Zulaiha. Izin Ustadz. Yunira. Minal Hindi, dari India. Barakallahu fiik. Dayana. Ilesini, ke Cina. Taib, ke Cina ya. Barakallahu fiik. Nah, sekarang kita beranjak ke latihan yang ketiga. Alhamdulillah, untuk latihan yang pertama dan yang kedua ini sudah dipahami. Sekarang masuk pada latihan yang ketiga, Iqra waktu. Baca dan tulislah. Pada latihan yang ketiga ini diharapkan bagi semua peserta tulis di buku catatannya kalimat yang ada mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 7 di halaman berikutnya. Ini semuanya ditulis. Nah, kemudian diberikan harakat. Ini untuk melatih. Nah, ini melatih di rumahnya masing-masing. Nah, sekarang kita masuk pada kalimat ini. Cukup dibaca saja. Kita lanjutkan. Desi Amelia. Nomor 1.
Belum ada Ustaz. Titin. Izin Ustaz. Baik. Fadilah. Hadir Ustaz. Bukan nomor 1. Min aina Fatimatuh? Dia minal Hindu. Dari mana Fatimah? Dia dari India. Minal Hindi atau minal Hindu? Hiya minal Hindi. Baik. Barakallahu fiik. Kemudian nomor 2. Rindiani. Ya Ustaz. Silakan. Kharaja al-mudarrisu minal fadli wa dhahaba ila al-mudiri. Guru itu telah keluar dari ruang kelas dan pergi ke kepala sekolah. Al-mudarrisu. Guru itu keluar wa dhahaba ila al-mudiri. Keluar dari kelas dan pergi ke kepala sekolah. Baik. Kharaja al-mudarrisu min al-fasli wa dhahaba ila al-mudir. Baik, barakallahu fiik. Nah, al-mudarrisu ya. Nanti diperhatikan lagi. Ini kosakata yang sudah berlalu. Setiap kosakata yang sudah berlalu diusahakan untuk dihafal ya. Al-mudarrisu, sinnya al-mudarrisu, harakat akhirnya di dhamma sebab dia sebagai fa'il ya. Ini tambahan faedah. Nah, dalam jumlah diperhatikan dalam kalimat. Jadi setiap fa'il, pelaku, itu harakatnya marfu. Dia marfu. Nah, karena di sini dia adalah kata tunggal, kemudian harakatnya jelas. Dia diberikan tanda dhamma. Kharajal mudarrisu. Baik. Kemudian nomor 3. Nomor 3, Siti Masita. Naam Ustaz. Silakan. Zahabat at-tajiru ila dukan telah Baik. pergi dari ke toko. Afwan, diulangi Telah terjemahannya. Ya, Terjemahannya Telah. diulangi. telah pergi pedagang itu ke toko. Nah, kalau diterjemahkan, failnya diterjemahkan terlebih dahulu ya. Failnya diterjemahkan terlebih dahulu. Pedagang itu telah pergi. Telah pergi pedagang itu ke toko. Baik, labas. Nah, kalau diartikan failnya, pelakunya diartikan terlebih dahulu supaya apa? Diartikan dengan baik dan benar. Nah, sesuai dengan kaidah bahasa. Baik. Pedagang itu pergi ke toko. Nah, barakallahu fiik. Kemudian yang berikutnya nomor 4. Ni Rahman. Naam Ustaz. Silakan. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Hamid telah keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi.
Baik, barakallahu fiik. Nah, yang berikutnya Aprilia Ar-Raqmul Khamis di halaman berikutnya nomor 5. Apa Ustaz? Halaman berapa? Halaman berikutnya halaman 26. Nomor 5. Halaman 26 nomor 5. Nah. Zahaba Muhammad. La. Latihan 3. Oh, afwan. Man kharaja min al-fasli. Diulangi. Man kharaja man fasli. Minal fasli. Minal fasli. Baik, apa artinya? Keluar dari kelas. Siap. Man apa artinya man? Man. Masih ingat? Apa Ustaz? Sudah lupa? Iya. Siapa? Man artinya siapa? Siapa yang telah keluar? Siapa yang telah keluar dari kelas? Baik, barakallahu fiik. Nah, kemudian yang berikutnya Nur Mahraini. Nur Mahraini. Belum ada Ustaz. Belum ada. Ian Jatiningsih. Izin Ustaz. Rahman. Izin Ustaz. Asma. Nam. Kharaja talibun minal madrasati wa dhahabu ila suqi. Telah keluar pelajar itu dari sekolah. Kharaja talibun minal madrasati wa dhahabu ila suqi. Telah keluar pelajar itu dari sekolah dan pergi ke telah keluar pelajar itu dari sekolah dan pergi ke pasar. Baik. Nah, ahsannya failnya diterjemahkan lebih dulu ya. Oh iya. Pelajar itu telah keluar dari sekolah dan di situ zahaba bukan zahabu ya. Zahaba. Baik, wa dhahaba ila suqi. Nah, dan pergi ke pasar. Ya, jadi diperhatikan ya untuk semua peserta. Ahsannya setiap kalimat fa'il atau pelaku itu diterjemahkan terlebih dahulu. Baik. Tadi pelajar fiik. Pergi ke pasar. Jazakallahu khair. Nah, oh ya. Baik. Yang berikutnya Endah Sri Wahyuni.
rendah. Tapi yang Mungkin berikutnya 6. Yunizar. Nah, Ustaz. Silakan. Khadijah minas sini wa Khalidu minal wa Khalidun minal yabani. Khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Baik, barakallahu fiik. 6. Sekian ya untuk latihan 4 atau diselesaikan latihan 4. Nah, Iman mau diselesaikan latihan 4? Nah, boleh Ustaz. Nah, baik. Kalau gitu kita lanjutkan untuk latihan yang keempat. Da' fil faraghi fima yali harfa jarrin munasiban. Baik. Letakkanlah letakkanlah yang kosong di bawah ini dengan huruf jar yang sesuai. Ya, perhatikan, disuruh diperintahkan untuk meletakkan huruf yang sesuai pada 6. Kalimat-kalimat yang belum lengkap, titik-titik yang ada itu. Nah, yang kosong untuk melengkapi kalimat yang ada dengan huruf jar yang sesuai. Di situ ada min, ada ila, fi, ala. Setiap huruf jar ini diletakkan pada kalimat-kalimat yang masih kosong atau kata-kata yang masih kosong untuk melengkapi kalimat yang ada mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Silahkan untuk nomor 1 Sarinita Ahmad. Hadir Ustaz. Nah, silakan. Al-kitabu 'alal maktabi. Buku itu di atas meja. Nah, barakallahu fiik. Yang berikutnya Fitriani. Hadir Ustaz. At-talibu fi al-faslu. Guru itu at-talibu fi al-faslu al-faslu. Guru itu fil fasli. At-talibu fil fasli. Guru itu di ruang kelas. Tolib apa artinya? Guru pelajar itu. Baik, pelajar ya. Barakallahu fiik. Kemudian yang berikutnya Noni. Hadir Ustaz. Silakan. Dhahaba Hamidun ilal jami'ati. Failnya ditanwin. Failnya ditanwin, coba dibaca ulang. Dhahaba Hamidun ilal jami'ati. Baik. Hamid telah pergi ke kampus. Nah, barakallahu fiik. Yang berikutnya Isna Trianti. Nah, Ustaz. Silakan. Khurujal mudiru minal madrasati. Ini kepala sekolah itu telah keluar dari universitas. Madrasati. Madrasah apa artinya? Sekolah, universitas.
Universitas Jami'ah, Al-Jami'ah. Afwan Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Kemudian yang berikutnya, Iman. Yang terakhir. Iman, silakan. Zahaba Muhammadun ila Sin. Wa zahaba ilal Yaman. Nah, di situ diperintahkan harf jarrin munasiban, huruf jar yang sesuai, huruf jar saja. Carikan huruf jar saja ya, yang sesuai. Nah, Ustaz. Diulangi. Zahaba Muhammadun ila Sini wa zahaba Khadijatu ila Yaban. Baik, barakallahu fiik. Di situ antum sudah banyak menambah ya. Cukup huruf jar saja diperhatikan. Zahaba Muhammadun minas Sini ilal Yabani. Nah, bisa jelas ya? Cukup huruf jar yang sesuai. Muhammad pergi dari Cina menuju ke Jepang. Nah, dhahaba Muhammadun minas Sini ilal Yabani. Muhammad pergi ke Cina atau pergi dari Cina menuju ke Jepang. Nah, baik, selesai untuk pelajaran kita pada pertemuan kali ini, pelajaran 4 selesai. Di situ diperhatikan, alhamdulillah, kita sudah pelajari 4 huruf jar, yaitu fi, ala, min, dan ila. Kemudian juga 4 domir, huwa, hiya, anta, dan ana. Nah, ini kita sudah pelajari, sudah ada tambahan, alhamdulillah. Dan juga 2 kata kerja, ini kata kerja lampau, atau biasa disebut dengan al-fi'lul madhi, kata kerja lampau, yaitu kharaja dan dhahaba. Nah, ini yang telah kita pelajari pada pelajaran keempat. Baik, kalau ada pertanyaan, Jazakumullahu khairan Ustaz. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan. tidak ada ya? Kalau tidak ada lagi yang bertanya, ditambahkan sedikit kaidah tadi. Ada tambahan untuk
kaidah dalam kalimat yaitu fa'il. Nah, fa'il ini dia di dhamma ya, dia marfu dan biasanya dia terletak setelah fi'il. Ini biasanya ya. Nah, kadang dia nampak fa'ilnya seperti pada contoh yang ada, dan kadang juga fa'ilnya tersembunyi. Dia muqaddar, dia tersembunyi. Nah, dan ini diperhatikan baik-baik. Sehingga ketika membaca kitab, ini sudah diketahui ya, oh ini fa'il, jadi harus dibaca. Nah, harus dibaca dhamma. Misalnya apa? Kharajal mudarrisu minal fasli. Nah, al-mudarrisu harus dibaca harakat akhirnya dhamma. Dhahabat tajiru. Iya, jadi setiap fa'il itu harus dibaca dhamma. Kemudian contoh yang lain, kharajat talibu dan seterusnya. Nah, ini diperhatikan baik-baik ya. Insyaallah ketika memahami kaidah-kaidah itu, maka mudah bagi antum untuk bisa membaca kitab Gundul. Taib, karena sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini insyaallah taala. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Silahkan, Iman. Ustaz. Syukran. Jazakallahu khair, Ustaz. Alhamdulillah. Kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz dan seluruh peserta. Telah terlewati pelajaran bahasa Arab kita pada pertemuan yang ke-9 sampai pada halaman ke-26, dan insyaallah besok kita akan kembali dengan waktu yang sama pada halaman ke-27. Tak luput dari kami untuk mengajar dan diulang-ulang kembali mengajak kepada para peserta semoga senantiasa istiqomah dan serius dalam mempelajari bahasa Arab ini, serta mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, serta menghafalkan kosakata-kosakata yang telah kita lewati dan mempelajarinya. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam memahami bahasa Arab serta mengamalkannya sehari-hari. Alhamdulillah, kita akhiri pelajar kita pada malam ini. Subhanallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.